Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Siang kakak. Siang. Selamat datang di webinar pranikah dengan judul Wedding is Easy, Marriage is Hard. Sebelum saya jelaskan dulu kalau webinar ini tidak formal, jadi teman-teman bisa maksudnya santai saja gitu. Perkenalkan, nama saya Meli Niandur Haliza sebagai MC dan moderator pada siang hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ikut gabung untuk belajar bersama di webinar ini. Dan juga pastinya saya ucapkan terima kasih untuk pemateri kita yang sudah bersedia menyempatkan diri agar bisa berbagi ilmu di webinar ini. Kapan dari mana lagi kan dapat ilmu langsung dari pakarnya. Seperti pepatah klasik mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan para pemateri hebat di siang hari ini. Baiklah, untuk pemateri pertama adalah seorang penghulu kece dari kantor KUA Pontianak Selatan, yaitu Bapak Hairi SHI. Selanjutnya adalah pemateri kedua adalah dosen psikologi IAIN Pontianak, yaitu Ibu Isyatul Mardiati, MPC Psikolog. Oke, demi kenyamanan bersama, saya akan membacakan beberapa peraturan webinar siang hari ini. Pertama, selama proses acara berlangsung, mohon suara audio peserta dimatikan. Yang kedua, diharapkan peserta mengaktifkan kamera dan menggunakan pakaian yang sopan dan tidak bertingkah laku aneh. Yang ketiga, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau kolom komentar YouTube. Yang keempat, tidak membicarakan hal lain di dalam kolom komentar Zoom dan YouTube. Dan yang terakhir, jika peserta melanggar, maka akan dikeluarkan secara paksa oleh host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Ini yang saya hormati rekan-rekan atau sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswi Fuad IAIN Pontianak Kalimantan Barat. Mungkin sudah diperkenalkan, nama saya Yo tadi. Kebetulan saya juga kelahiran Pontianak tapi lama di Jawa dan juga besar di Jawa. Alhamdulillah diberi kesempatan pada hari ini, siang ini yang minta kemarin ke KUA itu Mbak Ade ya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memberikan suatu bukan materi nih ya, memasukkan tentang kesiapan pernikahan atau pranikah, dimana yang nanti sedikit banyak akan saya jelaskan. Kalau memang ini nanti keluar dari koridor yang telah dianuin, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena mungkin baru pertama kali ini saya diberikan kesempatan oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswi Fuad IAIN Kota Pontianak. Mudah-mudahan kita pada siang ini seterusnya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, di sini kemarin sudah diberikan temanya yang mana tentang kesiapan usia menikah dan juga fisik untuk menikah. Jadi pada usia berapa seseorang itu siap menikah dan secara fisiknya. Jadi kalau menurut penelitian secara bahwasannya usia ideal menikah di setiap negara umumnya itu memiliki perbedaan-perbedaan, apalagi di Indonesia, yang mana hal ini sempat menjadi polemik tentang pernikahan, yang mana terlebih menurut sejumlah penelitian pada usia
menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebetulnya itu kurang ideal. Lantas berapa seharusnya usia paling ideal untuk menikah dan apa alasannya? Jadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 di sana menetapkan pada saat itu yaitu usia pernikahan bagi perempuan atau wanita itu yaitu berumur 16 tahun, sedangkan laki-laki itu adalah 19 tahun. Maka ini banyak mengundang polemik bagi kehidupan rumah tangga. Apalagi pada saat ini juga sering terjadi pernikahan-pernikahan yang di bawah umur, karena saya sering juga menangani kasus pernikahan yang di bawah umur, yang mana ketika pada saat ini tahun demi tahun ada perubahan dari Kementerian Agama bahwasanya pernikahan yang terjadi di kantor urusan agama atau di KUA itu harus 19 tahun. Sama antara laki-laki dengan perempuan itu harus 19 tahun. Apabila ada yang kurang dari 19 tahun, maka pernikahan itu kita tolak. Dengan catatan tolak itu ketika orang ingin sudah siap mau menikah, maka harus ke pengadilan. Dalam arti ketika ada putusan pengadilan, bolehlah terdaftar di KUA. Maka kalau dilihat dari batas usia ideal menikah yang ditetapkan undang-undang itu yang baru yaitu 19 tahun bagi perempuan dan juga 19 tahun bagi laki-laki. Yang mana ketika kita lihat bahwasannya dalam undang-undang perkawinan tersebut tidak mengherankan jika pernikahan di usia muda sudah menjadi pemandangan yang biasa di negeri ini. Bahkan berkesan hampir dimuliakan. Ironisnya, masa remaja bukanlah rentang usia menikah yang paling ideal. Bahwa usia ideal menikah terbaik adalah sekitar 28 sampai 32 tahun. Itu berkisar seperti itu. Pada awalnya, usia pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 itu adalah usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sekarang berubah. Dalam arti pada PMA nomor 6 2019 itu berubah menjadi 19 tahun. Maka menurut saya sendiri bahwasannya pernikahan yang ideal itu adalah berkisar dari umur 25 ke atas. Karena apa? Karena saya juga bukan hanya sebatas penghulu, akan tapi banyak yang berkonsultasi masalah rumah tangga ketika pernikahannya sudah diambang perceraian. Dalam arti waktu itu pernikahannya masih muda, dalam arti pernikahan muda antara umur 20 atau 19. Nah, maka usia yang sangat ideal itulah yang harus kita pertahankan. Dalam arti pernikahan yang sering terjadi itu. Pernikahan yang sering terjadi ketika pernikahan di bawah umur rata-rata, di bawah umur yang tidak ideal. Dalam arti kan kalau di bawah 20 kan otomatis tidak ideal. Yang ideal itu 21 ke atas, dalam arti 25, 20 selanjutnya. Itu yang ideal. Tetapi pernikahan yang sering terjadi di masyarakat, ini rata-rata kebanyakan itu paling ketika di kantor KUA atau di kantor urusan agama itu, kadang kebanyakan itu usia yang 21 ke atas, dan ada yang di bawah 21 di bawah 21 atau 19 tahun. Maka harus banyak dipersiapkan dalam arti persiapan mental ataupun lain-lainnya. Nah, secara psikolog kan harus mentalnya harus siap, dan juga ada beberapa hal yang harus dipersiapkan itu ketika akan menikah. Jadi perlu juga harus diketahui bahwasannya laki-laki dan perempuan akan melangsungkan perkawinan yang dipikirkan adalah masalah pendidikan juga. Pendidikan karena apa? Karena pendidikan itu juga sangat mendorong bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya masa sekarang ini masih ada yang terjadi perkawinan di bawah umur 19 tahun.
Itu bagi yang perempuan. Ini ada. Ada juga dampaknya ketika berumah tangga masih berusia dini, dalam arti di bawah umur 20 tahun. Ini sangat rentan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Maka dari itu, kita ini kan tidak ada pranikah. Pranikah itu adalah ketika di KUA itu adalah disebut dengan BP4, Badan Pencatatan Penasihatan Perkawinan, yang disebut dengan BP4 itu adalah pranikah. Nah, di situ kita selaku KUA memberikan materi masalah pernikahan perkawinan itu yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang perempuan atau laki-laki ketika akan melangsungkan pernikahan. Maka perkawinan usia di sini, perkawinan usia yang dini di sini memang harus dipersiapkan. Baik dari segi mental, fisik, dan juga masalah ekonominya harus dipersiapkan. Apakah fisiknya sudah siap? Apakah mentalnya sudah siap? Apakah ekonominya sudah siap? Karena pernikahan ini bukan untuk main-main, kan? Jadi pernikahan itu adalah pernikahan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau bisa itu disuruh cepat, kalau kita mampu, kan? Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj ila akhirih, kan? Jadi apabila seorang pemuda itu sudah mampu menikah, maka menikahlah. Dalam arti mampu itu, apakah dia mampu secara fisik, mentalnya sudah siap, fisiknya sudah siap, ekonominya sudah siap. Dalam arti itu harus dipersiapkan juga. Jadi perkawinan di usia yang tidak ideal itu memang bukan jaminan dalam mengarungi rumah tangga bisa bahagia atau bisa harmonis, aman, dan nyaman. Namun ada sebagian yang ketika melakukan perkawinan di usia muda itu atau usia yang tidak ideal, kehidupan rumah tangganya baik-baik saja. Itu berjalan dengan rukun. Ada juga yang telah melangsungkan perkawinan di usia yang ideal rata-rata 25 ke atas. Itu juga ada kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis. Maka dari itu, ini tergantung dari mental, fisik, dan ekonominya. Karena apa? Ketika seseorang sudah melangsungkan perkawinan atau pernikahan, kebanyakan terjadinya perceraian di Kota Pontianak itu masalah faktor ekonomi. Maka dari itu, sebelum pernikahan atau perkawinan dilangsungkan, maka seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menjadi pasangannya harus dipersiapkan matang-matang masalah ekonominya, masalah fisiknya, dan juga mentalnya. Terutama ini masalah ekonomi. Yang rentan ini masalah ekonomi yang sering dipermasalahkan dalam rumah tangga. Jadi ketika kita mau menikah harus siap-siap dulu. Jadi ketika kita bicarakan kepada calon istrinya bahwa penghasilan saya sekian dalam per bulannya, apakah seorang calon istri itu mau menerima atau tidak, gitu. Maka dalam berumah tangga itu tidak hanya kita memandang dari faktor umur juga. Jadi, tapi menurut saya yang faktor idealnya umur itu 25 ke atas. Dalam arti ketika rumah tangganya yang harus dipersiapkan nanti ketika akan menikah atau melangsungkan perkawinan, maka ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Yaitu kita dalam arti kita musyawarahkan sebelumnya terhadap calon suaminya, calon istrinya, masalah keuangannya, ya, masalah ekonominya. Jadi ketika seorang calon suami itu pekerjaannya yang biasa-biasa saja dan penghasilannya tidak seberapa, maka itu harus diterima dalam arti apabila si calon istri mau menerimanya. Jadi inilah yang tolak ukur dalam rumah tangga ketika umurnya kurang ideal atau di bawah rata-rata 20, ini ada juga yang terjadi di bawah rata-rata 20 tahun umurnya, ada juga yang 18 tahun umurnya menikah, ketika peraturan undang-undang PMA 2019 itu ditetapkan, maka tidak boleh di usia 18 menikah, tapi harus 19. Ada yang sudah siap mentalnya, ekonominya sudah siap, dan dia mau menikah di bawah umur 19 tahun, maka yang harus disiapkan itu adalah mental dan fisiknya. Maka pada saat itu harus juga ada izin
dalam arti izin dari pengadilan agama yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama. Jadi, dan apabila juga ketika ingin menikah, ketika mau melangsungkan pernikahan yang harus dipersiapkan itu oleh calon suami, calon istri, ini khususnya orang muslim, berarti kita harus musyawarah, dalam arti harus memberikan masukan dan pandangan terhadap calon istri atau calon suami, yang mana dalam rumah tangga itu tidak hanya umur yang menjadi tolak ukur dalam rumah tangga itu. Jadi dalam arti ketika kalau di kitab-kitab mungkin berbicara tentang baligh itu kan, arti baligh itu kan apabila ada perbedaan. Baligh itu apabila dia sudah baligh, dalam arti baligh itu sudah mampu untuk menafkahi istrinya, mampu untuk menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangganya, maka itu diperbolehkan segera menikah. Maka dalam pernikahan atau perkawinan itu, sebelum terjadinya perkawinan itu, dalam arti mental dan fisik harus disiapkan itu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan itu agar menjadi pasangan yang ideal, dalam arti pasangan yang harmonis. Jangan lupa ketika nanti akan menikah itu dipersiapkan dan dipertanyakan tentang masalah sholatnya. Karena apa? Sholat dalam rumah tangga itu adalah merupakan tolak ukur bagi kehidupan dalam rumah tangganya. Ini dalam arti sholat secara istiqomah. Kan ada sebuah konteks mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wasbir anha. Jadi perintahkan keluargamu untuk mensolat dan bersabarlah ketika ada permasalahan. Ketika kita sudah mengarungi pernikahan, maka yang sebelum kita menikah yang harus dipersiapkan ya tadi itu mental, fisik dan ekonomi. Mentalnya harus juga dipersiapkan, fisiknya juga harus dipersiapkan. Bagaimana? Ya. Halo? Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan nantinya ketika akan menikah dan ketika sudah menjadi pasangan suami istri. Jadilah pasangan yang selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat. Karena apa? Sholat itu adalah tolak ukur dalam rumah tangga. Saling percaya antara suami dan istri. Nanti ketika sudah menjadi pasangan suami istri, maka ketika di pranikah itu kita juga menjelaskan masalah ini. Masalah saling percaya, tanamkan kepercayaan nantinya antara pasangan suami dan pasangan istri itu yang penting. Karena apa? Karena komunikasi itu sangat penting dalam rumah tangga. Apabila tidak ada komunikasi sama sekali, maka itu rentan dalam kehidupan rumah tangga. Dan seterusnya juga harus 3 itu aja dulu yang harus diperhatikan. Dan juga dampaknya jika menikah sebelum usia yang ditentukan dan fisik belum siap. Dampak ketika menikah belum masuk pada usia yang telah ditentukan adalah akan merusak kehidupan rumah tangganya yang sehari-harinya kadang bertengkar terus, tidak ada yang mengalah, dalam arti sama-sama egoisnya. Jadi kedua pasangan tersebut disebabkan kedua pasangan tersebut tidak memahami karakter masing-masing. Maka ketika sebelum menikah dan sebelum menikah akan melaksanakan pernikahan, maka yang dipersiapkan itu harus tahu karakternya masing-masing, sifatnya masing-masing. Oh, karakter calon suami saya begini, karakter calon istri saya begini. Ini harus kita memahami dan harus kita pahami masing-masing karakter yang ada pada masing-masing pasangan tersebut. Ketika kita sudah memahami karakter tersebut, maka kita akan, ketika kita berumah tangga, insya Allah akan aman dan akan nyaman. Jadi apabila kita tidak saling memahami karakter yang satu dengan yang lain, insya Allah ini rumah tangga akan rumah tangga itu bisa berantakan dan juga bisa terjadinya perceraian. Tapi yang saya ketahui, ketika sebelum menikah itu tidak ada keterbukaan antara calon suami dan calon istri atau laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tidak ada keterbukaan masalah ekonomi. Ini ketika akan menikah, sampai menikah dan juga tidak ada keterbukaan antara suami dan istri,
maka ekonomi ini, masalah ekonomi ini akan memicu bisa terjadinya perceraian antara suami dan istri. Maka dari itu harus kita persiapkan juga masalah ekonomi. Jadi selanjutnya ada beberapa tanda-tanda seorang siap menikah itu. Tanda-tanda yang harus dipersiapkan itu adalah bukan pernikahan itu bukan karena dipaksa atau karena terpaksa atau karena paksaan. Dan juga kita berkaca pada pernikahan orang tua kita. Bagaimana pernikahan orang tua kita? Kok dari pernikahan orang tua dulu ya, kok ayem lancar dan aman-aman saja. Memperkenalkan dengan keluarga besar kita. Jadi antara dari laki-laki dan perempuan, ketika ketika terjadi pernikahan, maka sebelumnya harus perkenalkan dulu keluarga besarnya. Dan juga ketika menikah, ketika sudah diperkenalkan dengan keluarga besarnya, ini akan menjadi enak dalam arti ketika kita menghadapi rumah tangga yang seperti itu, kita sudah memperkenalkan dengan keluarga besar kita, insya Allah kita tahu masing-masing karakternya dan tahu sifat-sifatnya masing-masing, insya Allah kita akan aman dalam rumah tangga. Merencanakan kehidupan berkeluarga itu, yang ini tanda seorang siap menikah. Yang siap menikah itu bukan karena paksaan, berkaca pada pernikahan orang tua, memperkenalkan dengan keluarga besar, merencanakan kehidupan berkeluarga. Dalam arti kita merencanakan kehidupan berkeluarga. Yang kelima itu adalah mandiri. Terus percaya dengan pasangan. Ini tanamkan kepercayaan antara pasangan. Pasangan misalnya kalau sudah menjadi pasangan suami istri, percayakan dan tanamkan bahwasannya kita bisa mempercayakan antara suami dan istri. Ini ketika nanti sudah menjadi pasangan suami istri, ini percaya dengan pasangan ini maksudnya adalah tanamkan kepercayaan antara suami dan istri. Istri percaya, misalnya nanti si perempuan atau calon istri percaya nanti ketika sudah menjadi pasangan istrinya, kita percaya bahwa suami saya ketika bekerja tidak akan macam-macam. Suami juga akan percaya terhadap istri ketika berada di rumah, yang mana bisa menjaga harta dan bisa menjaga dirinya. Dan juga tidak ada keinginan mengubah pasangan. Ini yang harus dipersiapkan. Kalau orang sudah siap menikah, bisa menyelesaikan konflik. Dalam arti konflik dalam rumah tangganya bisa diselesaikan berdua. Bukan ada tangan campur pihak yang ketiga. Maka nanti ketika laki-laki dan perempuan misalnya sudah mempunyai pasangannya dan sudah siap menikah dan sudah menjadi seorang suami istri, yang bisa menyelesaikan konflik itu adalah berdua, bukan tangan campur orang lain atau orang tua. Kalau ada campur ketiga, ini rumah tangga akan berantakan. Ya, ini maka dari itu kalau ini sudah menjadi pasangan suami istri kan, di dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha itu kan. Itu kalau sudah menjadi pasangan suami istri. Jadi apabila ada percekcokan atau pertengkaran antara suami dan istri nantinya ketika sudah menikah, maka agar tidak terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, datangkan sesepuh siapa menjadi wali hakim di pihak laki-laki dan juga pihak perempuan. Ini bisa menyelesaikan konflik berdua. Jangan sampai masalah konflik ini ketika ada permasalahan dalam rumah tangga nantinya yang harus dipersiapkan itu, yang mana yang ke-8 itu menyelesaikan konflik itu tidak ada campur tangan orang lain. Ini yang bisa menyelesaikan konflik antara suami dan istri. Terus penerimaan dari orang dekat, dalam arti kita harus menerima pendapat dari orang-orang yang memang kita percaya dan orang yang terdekat dengan kita. Adapun kesiapan finansial sendiri di sini menjadi isu serius. Sebab apa? Sebab memiliki pengaruh besar pada rencana seseorang yang bisa memutuskan untuk menikah. Bahkan setelah menikah pun karena suatu isu finansial, sejumlah suami istri memutuskan untuk bercerai. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang finansial ini. Ada 5 hal yang harus kita ketahui dalam sebenarnya banyak dalam hal itu, dalam arti tidak hanya 5. Ada sebagian pendapat itu lebih dari 5. Ada 5 hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Yang pertama adalah kejujuran. Dalam arti jujur masalah keuangan.
hal pertama yang penting dibicarakan oleh pasangan suami istri itu adalah masalah keuangan. Terus kalkulasikan pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran berapa, pendapatan berapa. Menyamakan persepsi dan ekspektasi. Jadi kita menyamakan antara persepsi dan juga ekspektasi harus kita samakan. Dan soal karir. Soal karir ini kan kalau seorang laki-laki atau suami, misalnya saja suami yang bekerja, maka itu harus ada dukungan dari istrinya, dari istrinya ini yang harus diperhatikan. Terus apabila ini juga harus ada keterbukaan dalam finansial, yaitu bantuan untuk orang tua. Jadi ketika seorang suami atau istri mau membantu orang tua, maka harus ada keterbukaan atau harus ada musyawarah antara suami dan istri. Jangan saling kita menyembunyikan bahwasanya kita itu membantu orang tua. Dalam arti gini, saya kembali yang mana yang tadi dijelaskan tentang berapa tanda seorang siap menikah itu kan, tanda-tanda nikah. Itu yang pertama itu bukan karena paksaan. Yang mana kebiasaan masyarakat di Indonesia ini masih melekat adalah kerap mencampuri urusan orang lain ketika harus mengambil keputusan personal seperti kapan menikah. Belum lagi paksaan atau teror ketika seorang sudah mencapai usia tertentu namun belum tanda-tanda akan menikah. Ini satu yang pasti, seorang yang siap nikah adalah mereka yang mengambil keputusan itu bukan karena paksaan atau teror dari sekitar. Kita itu dari keluarga, tetangga, teman, dan banyak lagi. Jika pernikahan itu dijadikan ajang pembuktian untuk mematahkan rekor atau teror dari sekitar, seringkali kesiapan mental menjadi nomor sekian. Maka dari itu persiapkan diri kita, mental kita, pernikahan itu bukan karena paksaan. Kalau kita berkaca pada pernikahan orang tua, ketika pasangan sering berbicara tentang pernikahan orang tuanya yang menyenangkan dan langgeng, itu indikasi bahwa mereka siap nikah dan bersemangat melalui komitmen serupa dengan yang sudah dilakukan orang tua. Jika topik semacam ini muncul, bahas tentang kesiapan masing-masing pihak dengan detail. Terus yang ketiga, tadi saya tidak jelaskan, memperkenalkan dengan keluarga besar dalam arti tanda-tanda lain seseorang yang siap menikah, itu siap menjalin komitmen ke jenjang pernikahan adalah tidak ragu memperkenalkan pasangan kepada keluarga besarnya. Bukan hanya keluarga inti saja, jika ada perbedaan pandangan tentang hal ini, semisal pasangan tidak ingin diajak berkenalan dengan keluarga lebih cepat, diskusikan dan cari jalan tengah. Jangan ada yang merasa terpaksa dan dipaksa. Terus merencanakan kehidupan keluarga dalam arti antusiasme seseorang yang siap nikah bisa dilihat dari rencananya ke depan. Bukan hanya soal bagaimana pesta pernikahan akan digelar berikut tema warnanya saja, tetapi bagaimana kehidupan setelah sudah hidup bersama sebagai suami istri, termasuk mendiskusikan bagaimana menyelaraskan perbedaan saat harus bersama-sama satu atap dalam arti 24 jam dalam sehari. Ini yang harus kita perhatikan. Terus mandiri. Kemandirian tak hanya bisa dinilai secara finansial saja, tapi juga mental. Orang yang siap nikah pada dasarnya adalah mereka yang bisa mengurus diri sendiri tanpa orang lain. Jika menikah bukan dijadikan celah untuk memiliki pasangan yang bisa membantu mengurus dirinya, bukan celah untuk memiliki pasangan yang bisa membantu mengurus dirinya. Kesiapan finansial juga berhubungan dengan kemandirian. Orang yang sudah mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang tuanya, atau setidaknya punya penghasilan sendiri dan bisa mengelolanya, menandakan kesiapan untuk melangkah ke jenjang lebih jauh. Itu. Terus percaya dengan pasangan. Kepercayaan adalah landasan setiap hubungan. Itu pasti salah satu indikator seseorang siap nikah bisa dilihat dari hal ini. Yang mana ketika hubungan sudah serius dan tidak ada lagi terus isu seperti khawatir pasangan berbohong atau menutupi sesuatu, maka komitmen pernikahan bisa jadi pertimbangan.
kepercayaan ini sangat vital. Karena apa? Karena menjadi dasar komitmen seseorang. Jika tidak ada kepercayaan, pernikahan di usia berapapun hanya akan membuat seseorang merasa insecure, bahkan posesif. Terus tidak ada keinginan mengubah pasangan, dalam arti tidak seperti yang banyak dipercaya orang-orang. Pernikahan bukan ajang untuk mengubah pasangan. Jadi pastikan indikator siap nikah ini termasuk menerima sifat negatif pasangan, yang mana pasangan seumur hidup. Tidak ada dongeng bahwa pernikahan akan membuat sifat seorang berubah drastis. Jadi pastikan bisa menghadapi sikap menyebalkan pasangan jika ada sebelum menikah dengannya. Apabila masih tidak bisa kompromi dengan sikapnya, bisa jadi dia bukan jodoh yang tepat. Terus bisa menyelesaikan konflik. Tidak ada hubungan yang tidak diwarnai konflik. Justru dalam rumah tangga ini, dari sinilah kematangan emosi dan kedewasaan dinilai. Ketika ada konflik, entah itu kecil ataupun besar, idealnya orang yang siap nikah itu sudah bisa mengatasinya secara dewasa, tanpa berlebihan melibatkan orang lain. Kuncinya tentu saja pada komunikasi yang nantinya akan menjadi fondasi kuatnya pernikahan. Terus yang terakhir, penerimaan dari orang terdekat bukan hanya keluarga. Indikator siap nikah lainnya juga bisa dilihat dari penerimaan orang terdekat. Ini penting. Karena apa? Karena perspektif mereka tidak bias karena cinta, sehingga menjadi subjektif. Jadi tidak ada istilah kucing atau budak cinta, karena bisa melihat dengan gamblang apakah pasangan ini layak menikah. Untuk itu hargai dan tanyakan pendapat teman-teman terdekat tentang pasangan saat ini. Kemukakan pula apakah kalian terlihat pantas untuk mengambil komitmen lebih jauh, yaitu pernikahan. Jangan selama ini teman-teman tidak melihat ketidakseimbangan dalam hubungan rumah tangga. Mungkin hanya ini Mbak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada suatu hal yang mau dipertanyakan. Kalau bisa jawab, insya Allah saya jawab, dipersilakan. Kalau apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin. Wah, pembahasan yang sangat menarik dari Pak Khairi. Ternyata dalam pernikahan banyak sekali yang harus dipersiapkan ya Pak. Iya. Mulai dari umur saja, idealnya 21 tahun. Begitu juga secara finansial. Finansial sangat berpengaruh besar, dan yang terpenting kesiapan mental. Bonus juga nih dari Bapak, agama juga perlu, saling menjaga kepercayaan dan menjaga keistiqomahan. Dan yang terpenting, menikahlah karena siap, bukan paksaan. Aduh, banyak banget nih kita dapat ilmu dari Pak Khairi, padahal baru materi pertama. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menulis pertanyaannya di kolom komentar Zoom atau YouTube. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Mbak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, Pak. Khususnya ya, mahasiswa yang belum kawin, cepat kawin. Berapa ya? Dalam arti apabila sudah siap mental, sudah siap. Gini Mbak, sedikit saya nih Mbak. Iya. Tukar pengalaman Mbak. Gini, yang saya ketahui itu pernikahan yang kebanyakan ini, ketika saya tidak cuma menangani pernikahan walaupun saya sebagai penghulu, tapi saya sering menangani masalah perceraian, Mbak. Dalam arti begini, ketika ada seorang rumah tangga itu mau membicarakan perceraian, itu banyaknya datang ke saya dan konsultasi. Dan kita arahkan aja dulu, kita perbaiki dulu apakah bisa diperbaiki rumah tangganya. Ketika seorang istri itu mengatakan bahwa rumah tangga saya tidak bisa diperbaiki, maka ia mau tidak mau harus ke pengadilan. Yang saya tangani ini kadang itu umurnya rata-rata di bawah 35. Dalam arti, berarti kan pernikahannya waktu itu mungkin pernikahan yang
umurnya kurang ideal. Faktor ekonomi tadi yang tidak dimusyawarahkan, Pak. Ini kebanyakan ketika terjadinya perceraian di pengadilan itu, yang terjadi itu masalah ekonomi. Kalau masalah selingkuh itu tidak banyak, Pak. Ini ekonomi yang menjadi faktor ketika seorang istri mengajukan perceraian ke pengadilan. Maka kita harus persiapkan tadi mental, fisik, dan ekonomi itu. Jadi ketika kita sudah berumah tangga dan sudah menjadi suami istri, lambat laun ketika kalau 1 bulan 2 bulan masih lah. Dalam arti ketika ada pasangan sudah 3 tahun sudah punya anak 1, kadang punya ada 2, dia mengajukan perceraian. Kenapa? Apa yang diberikan oleh suami itu tidak cukup. Saya tanya, ini ketika saya tanyakan kepada orang yang menggugat cerai, saya pertanyakan, apakah suami selama ini tidak memberikan nafkah? Memberikan, Pak. Dalam arti ketika pada saat menikah itu tidak ada keterbukaan, mungkin ya Pak, tidak ada keterbukaan antara suami dan istri, masalah ekonomi. Jadi ketika sudah mengalami seperti itu, terjadinya perceraian seperti itu, yang dibahas masalah ekonomi. Ketika suami memberikan nafkah, tidak cukup katanya. Ya kalau minta banyak yang tidak cukup. Ini Pak yang terjadi kebanyakan program ekonomi, maka kita perlukan finansial kita itu terus masalah ekonomi kita persiapkan dan memahami karakter masing-masing antara suami dan istri. Itu Pak, mungkin terima kasih Pak sampaikan. Lanjut ke Pak moderator. Iya Pak, saya ambil alih. Pak, kan gini Pak, mahasiswa ini suka gini Pak, misalnya kayak, ih capek nih ngerjain tugas mau nikah jalan, tuh begitu Pak guyonan mahasiswa. Itu macam mana Pak, biar kayak jadi orang ya anak zaman sekarang dia suka lihat sosial media Pak, kayak orang udah menikah tuh kan suka menampilkan keromantisan mereka. Jadi mereka tuh kalau misalnya mungkin di benak mereka pernikahan tuh enak-enaknya gitu Pak. Padahal kan sebenarnya kan masih banyak di dalam sana yang harus diperhatikan, mental, finansial, segala macam. Apa Pak tadi Pak? Ini tadi agak... Jadi menurut Bapak sama teman-teman saya para mahasiswa yang kadang kalau capek nugas nih pasti omongannya, iya aku mau nikah aja lah, capek kuliah nih segala macam. Padahal kan aslinya tuh dunia pernikahan tuh tidak sesimpel itu kan Pak kan? Kayak banyak harus diperhatikan. Memang pernikahan itu ketika kita ucapkan gampang ya. Nikah, nakah kan kita ucapkan gampang nikah aja. Ketika kita mempraktek dalam kehidupan rumah tangga, ini sangat berat. Dalam arti apalagi kita menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan orang menikah kan itu yang diinginkan kan. Dalam arti ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Menikah itu bukan karena mengikuti hawa nafsu. Jadi menikah itu karena Allah. Jadi Imam Ghazali pernah berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, man nakaha lillahi wa ankaha lillahi istahaqqu wilayat Allah. Beliau. Jadi barang siapa yang menikah karena Allah dan dinikahkan karena Allah, ini suatu kehakan dan mendapat tanda-tanda kasih sayang dari Allah. Jadi nikah itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi disertai dengan hati juga karena Allah. Jadi ketika teman-teman mahasiswi misalnya, kalau ini banyak perempuan nanti yang mau nikah dulu. Ketika, mohon maaf, ketika mahasiswi bilang, menikah aja capek. Ya ketika dia menikah udah matang tidak, pikir dulu menikah itu. Tanamkan dulu, pikir dulu dalam-dalam. Ketika mau menikah, persiapkan mental kita. Persiapkan juga masalah ekonomi kita juga kan. Itu harus dipersiapkan masalah mental, fisik juga kan. Siapa tahu fisiknya tidak mau menerima, fisiknya kurang kan. Kadang fisik juga harus kita perhatikan. Mental juga harus kita perhatikan. Jangan sampai ketika menikah, mental tidak diperhatikan. Kita bisa down kan. Gimana? Jadi ketika orang mengucap, saya mau nikah aja. Mungkin itu, mungkin candaan teman-teman mahasiswi, mungkin candaannya kan. Capek mau nikah aja. Ketika kita mengucapkan kata nikah itu gampang. Tapi ketika kita mempraktikkan itu sangatlah sulit. Menjadi membina rumah tangga yang harmonis. Yang dalam arti tujuannya kan ingin sama. Sakinah mawaddah warahmah itu tujuan pernikahan kita. Maka kalau kita tidak mempersiapkan mental, fisik, dan juga ekonomi itu, ya kadang-kadang ketika kita perekonomian kita tidak persiapkan, pernikahannya itu kadang tidak berumur.
Ini baru-barusan ini, Mbak, saya menangin orang pernikahan di KUA Pontianak Selatan. Baru 4 bulan, berjalan 4 bulan sudah mau cerai. Gimana ini? Ini baru 4 bulan. Padahal umurnya, ini umur suaminya itu sudah 30 lebih, 35 ke atas. Sedangkan calon istrinya kurang lebih dari 25. Nah, ketika menjalani kehidupan, ini yang laki-laki jangan duda, Mbak. Duda, yang cewek atau yang perempuan masih perawan. Ketika menjalani rumah tangga 4 bulan, ini sudah mengajukan perceraian ke pengadilan. Ketika saya tanya permasalahannya apa, ya karena tadi tidak ada komunikasi antara suami dan istri, dan juga tidak ada kepercayaan dan tidak ada persiapan mental. Jadi karena apa? Mentalnya karena pada saat itu seorang suaminya itu istrinya meninggal dalam arti cerai mati, ketika menikah lagi, lalu si suami ini mungkin mentalnya kurang dipersiapkan, selalu teringat kepada almarhumah istrinya. Dibanding-bandingkan antara almarhumah istrinya dengan istri yang sekarang. Kan tidak boleh diberbanding-bandingkan seperti itu. Kita jalani dulu. Bagaimana dia bisa seperti istri saya? Kan tidak langsung pada saat itu juga kita memberikan masukan kepada seorang istri kan. Arti seorang istri itu bisa menjadi istri yang baik dan bisa menyamai ini walaupun tidak 100%. Maka saya ingat pesan baginda Rasulullah itu ketika seseorang kita sudah menjadi istri, ketika memberikan nasihat terhadap istri, itu perlahan-lahan ketika kita memperbaiki, memberikan nasihat atau masukan kepada istri. Jangan langsung dengan secara spontan kita harus gitu, tidak. Diibaratkan kan istri ini diibaratkan tulang rusuk yang bengkok, diibaratkan seperti itu. Kalau dibiarkan terus seorang istri itu kalau tidak pernah diberi nasihat, dinasehati, tidak pernah diberi nasihat, itu selalu bengkok terus nanti. Jadi perlahan-lahan kita ketika memberikan nasihat. Nah, seperti ini kan kurangnya kesiapan mental dan juga fisik dan juga faktor ekonomi juga ini Mbak yang masalah. Ini baru 4 bulan seumur jagung pernikahannya sudah mau cerai. Apalagi yang sudah lama, mudah-mudahan yang lama tidak kan seperti itu. Ini yang harus kita siapkan. Berarti persiapan mental, fisik dan ekonomi juga harus penting bagi kita, itu harus dipersiapkan. Mungkin karena pernikahan ini mungkin terpaksa dan bagaimana itu kan mungkin. Maka pernikahan itu tidak dipaksa dan jangan terpaksa. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Halo. Halo Mbak Moderator. Ini sudah banyak pertanyaan di chat. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Usul saya aja. Usul terima kasih Mbak. Iya, terima kasih buat Ibu atas usulnya. Kami akan menjawab pertanyaan di akhir setelah semua pemaparan materi. Baiklah, langsung aja nih ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak. Ya sama-sama. Langsung aja kita ke materi yang tidak kalah menariknya, yaitu kita akan belajar nih dari sisi psikologisnya, yaitu dari Ibu Syatul. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Isyatul Mardiati, SPC MPC Psikolog, tepat tanggal lahir Pontianak 26 Juni 1981. Riwayat pendidikan S1 Psikologi UMS, S2 Magister Profesi Psikologi Unpad. Nomor telepon jika ada yang ingin mencatat 08 1157 03 115. Alamat Jalan Suwitnyo, Gang Kurnia Indah, nomor 9 Pontianak. Organisasi Himsi Kalbar. Pesan, believe in yourself and be positive. Langsung tanpa banyak bicara lagi, untuk Ibu Isyatul, saya persilahkan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hairi, pembicara perwakilan KUA Pontianak Selatan ya Pak? Iya Ibu. Saya dulu ngurus nikahnya juga di KUA Pontianak Selatan Pak. Betulan, saya warga Pontianak Selatan Pak. Saya baru pindah Bu, baru 6 bulan. Oh iya, dulu nggak ketemu dengan Bapak ya Pak ya? Iya, baru 6 bulan. Iya. Sekota Pontianak udah pindah-pindah Bu. Iya, muter-muter ya Pak.
Ya, ya. Ya, salam hormat dari saya, salam kenal juga dari saya. Yang kami banggakan seluruh panitia, khususnya mahasiswa Prodi Psikologi Islam yang menyelenggarakan kegiatan webinar pada siang ini dalam rangka pelaksanaan tugas mata kuliah Desain Pengembangan dan Pelatihan, serta seluruh peserta yang bersemangat pada siang ini untuk mengikuti webinar pranikah. Saya nggak tahu statusnya sudah menikah atau belum, tapi saya yakin kayaknya kebanyakan ini belum menikah ya Pak ya. Makanya mereka pengen tahu, pengen dapat ilmunya untuk persiapan menuju ke jenjang pernikahan. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas izinnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Dan saya mungkin di sini akan kita sudah dengar banyak sekali penjelasan dari Pak Hairi ya mengenai persiapan pernikahan. Mungkin nanti saya hanya akan mengembangkan dan menambahkan saja. Izin saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Ya. Jadi dari panitia saya dikasih tema webinar pranikah ini adalah temanya menarik sekali ya. Maka mungkin dari itu banyak yang ingin mengikuti. Jadi temanya hari ini adalah wedding is easy, marriage is hard, gitu ya. Jadi kenapa ada dua istilah wedding dan marriage? Jadi itu ada dua istilah yang berbeda. Wedding itu lebih kepada sifatnya pernikahan dalam hal ritualitas gitu ya. Jadi momen pada saat akad dan resepsinya itu wedding. Nah, mempersiapkan akad dan wedding mau dibilang easy, mau dibilang mudah, mungkin enggak juga. Bagi yang sudah punya pengalaman mempersiapkan wedding, itu juga enggak mudah-mudah susah gitu ya. Bahkan kadang-kadang dia harus menyewa wedding organizer gitu ya untuk mempermudah mempersiapkan wedding ini. Nah, untuk mempersiapkan wedding aja dia harus membutuhkan wedding organizer kadang-kadang. Apalagi mempersiapkan marriage yang katanya hard ini, yang katanya sulit ini. Ya, gitu ya. Nah, jadi sesulit apa sih pernikahan itu sehingga harus betul-betul dipersiapkan? Nah, tadi Pak Hairi sudah sedikit banyak menyampaikan apa-apa yang harus dipersiapkan ya. Nah, apa sih pernikahan itu? Tadi Pak Hairi juga sudah sampaikan sedikit. Kita bisa tahu apa pernikahan itu dari berbagai sumber ya. Bisa dari kita melihat, kalau tadi istilahnya Pak Hairi, berkaca dari pernikahan orang tua. Jadi apa yang dialami oleh orang tua. Atau kita bisa juga tahu informasi tentang macam mana sih pernikahan itu dari keluarga, dari tetangga, dari teman yang mungkin sudah mendahului kita memasuki jenjang pernikahan. Atau karena sekarang sosial media begitu mudah dilihat, kita bisa melihat idola-idola kita menjalani pernikahan itu seperti apa. Nah, sehingga kita punya informasi-informasi tentang apa sih pernikahan itu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan revisi undang-undangnya, pernikahan itu adalah ikatan batin, ya, ikatan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari pengertian ini kita perlu garis bawah ini, bahwa yang diakui oleh undang-undang itu hanyalah pernikahan antara wanita dan pria. Dicatat sekali lagi, hanya yang diakui hanyalah wanita dan pria ya Pak Hari ya. Jadi kalau wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, itu tidak diakui oleh undang-undang. Kalaupun tetap maksa, udah kadung cintanya sama yang sejenis nih Bu, gimana dong? Ya sudah, mau menikah silakan, tapi tidak di Indonesia, karena tidak akan diakui. Silakan menikah ke luar negeri, silakan googling negara mana yang mengizinkan atau melayani pernikahan sesama jenis. Karena itu tidak berlaku di Indonesia, agama kita pun melarang. Ya kan? Nah, lalu ada lagi penjelasan bahwa selain dilakukan oleh pria dan wanita, di mana ada peran suami, ada yang berperan sebagai istri. Nah,
kata suami dan kata istri ini mengandung makna yang sangat luar biasa, bahwa peran menjadi suami dan peran menjadi istri ini punya tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang luar biasa, yang harus disiapkan. Nah, dan tidak mudah, makanya tadi dikatakan marriage is hard, karena di dalamnya ada peran yang harus dilakukan, yang mana peran-peran itu dilakukan untuk tujuan bisa membentuk keluarga yang bahagia. Nah, makanya kalau tujuannya untuk hal-hal yang negatif, kalau pernikahannya tujuannya untuk kekerasan, untuk balas dendam dan lain-lain, maka itu dilarang oleh agama kita, ya kan? Nah, karena tujuannya harus untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan siapa? Kebahagiaan si suami dan si istri itu. Yang mana akan diharapkan kekal. Nah, diharapkan kekal. Jadi diharapkan tidak terjadi perceraian. Diharapkan kekal sampai ke maut memisahkan. Dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ada kata ketuhanan yang Maha Esa. Makanya yang namanya pernikahan itu dicatatnya tidak di kementerian yang lain, tapi Kementerian Agama. Nah, ya. Jadi masalah pernikahan ini pasti dicatatnya di kementerian, di bawah lembaga keagamaan. Kalau yang Muslim di KUA ya Pak Heri ya. Kalau laki-laki, kalau laki-laki maaf, kalau yang non Muslim mungkin di catatan sipil ya, di catatan sipil begitu. Nah, jadi karena ini menyangkut komitmen tidak hanya kepada pasangan, tapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kita membutuhkan ilmu. Nah, ilmu apa? Tidak hanya ilmu kerumah tanggaan, tapi juga ilmu agama. Nah, harapannya dengan belajar ilmu agama akan membantu perilaku kita dalam menjalani rumah tangga. Karena dalam pernikahan ini kita terikat komitmen tidak hanya dengan pasangan, tapi juga dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menikah itu bukan sekedar 45 menit proses akad nikah. Betul nggak Pak? 45 menit Pak? Atau lebih cepat ya sekarang kalau pakai di zaman pandemi ini diminta untuk lebih cepat ya, dari proses assalamualaikum, penghulu bilang assalamualaikum, sekitar segitu ya Pak, 45 menit ya kan proses akad nikah, sebentar, tidak lama ya. Dan kemudian mungkin bagi yang memungkinkan akan menjalani proses resepsi. Paling lama lah sekitar 12 jam. Tapi kalau mungkin di daerah-daerah yang tidak terlalu banyak aturan, bisa mungkin sampai berhari-hari menjalani resepsi. Nah, tapi apa yang terjadi di 45 menit dan apa yang kita pertontonkan dalam proses persepsi selama kurang lebih 12 jam itu akan mempengaruhi dan kita bawa seumur hidup. Nah, berkonsekuensi terhadap apa yang akan kita alami sepanjang hidup kita. Sepanjang kita menjalani rumah tangga. Karena mungkin ada yang bercerai tidak sampai mati ya. Nah, gitu. Jadi nikahnya gampang, hanya 45 menit. Resepsinya paling 12 jam. Nah, kadang-kadang kita ini lebih disibukkan untuk mempersiapkan yang 12 jam ini. Sibuk milih vendor tentang baju nikahnya, dekorasinya, makanannya, ya kan? Fotografinya, prewednya, gitu kan, undangannya, apalagi souvenirnya, ya kan. Nah, tapi lupa mempersiapkan hal-hal lain yang akan terus kita jalani di sepanjang pernikahan. Nah, padahal tujuan pernikahan itu tadi ya kan membentuk keluarga yang bahagia, yang tangguh, fungsional, sehat fisik dan psikologis. Kenapa ini yang harus menjadi tujuan pernikahan? Karena harapannya dalam pernikahan kita pasti akan mengalami berbagai macam masalah. Nah, pengalaman-pengalaman dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga itu akan membuat kita semakin lama, semakin hari, semakin kuat, semakin tangguh. Nah, kemudian dalam pernikahan itu diharapkan kita bisa menjadi orang yang bahagia, di mana kalau kita sedang dengan pasangan kita, ketika kita sedang dengan anggota keluarga inti kita merasa nyaman, merasa senang, selalu pengen balik ke rumah, tidak ingin jauh-jauh, selalu ingin bersama, karena ketika sedang bersama merasa nyaman, merasa senang.
Nah, dan dalam keluarga diharapkan kita bisa menjalankan fungsi-fungsi kita secara optimal, bisa mencapai kesehatan fisik. Ya, kenapa bisa mencapai kesehatan fisik? Karena mungkin setelah menikah, yang tadi yang ada yang ngerawat kita, jadi ada yang ngerawat kita, ada yang mikirin makanan kita, gizi kita, ada yang peduli sama pakaian kita, ada yang peduli dengan rumah kita, kebersihan kita, yang dulunya mungkin super cuek. Nah, dan juga bahwa dengan adanya pernikahan itu ada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan psikologis. Nah, ini harapannya. Setelah menikah diharapkan kita punya ketahanan keluarga. Tapi untuk mencapai ketahanan keluarga itu nggak gampang karena ada dimensi-dimensi yang harus dipenuhi, yaitu dimensi kesehatan fisik, dimensi ketahanan ekonomi, dimensi ketahanan sosial psikologi, dan dimensi sosial. Nah, dimensi fisik artinya terpenuhi asupan gizi, makanan, ya kan, pakaian, rumah yang nyaman, ya kan. Kemudian dimensi ekonomi, tinggal mandiri, ya kan. Suami dan istri harapannya punya penghasilan tetap, punya tabungan, mampu membayar tagihan-tagihan bulanan yang macam-macam itu ya, tagihan listrik, tagihan telepon. Sekarang ada tambahan nih Pak, tagihannya, tagihan wifi Pak, karena fase online ini maka ada tambahan tagihan selain listrik dan air, ada tambahan tagihan wifi. Nah, ya kan, belum lagi tagihan bayaran sekolah anak, ya kan, mungkin ada yang asuransi. Belum kalau istri punya simpanan ini keranjang belanjaan di Shopee harus di check out. Nah, nah itu kan juga harus dipenuhi ya kan. Nah, kemudian dimensi ketahanan sosial psikologi, tidak mengalami kekerasan fisik maupun verbal, baik itu terhadap suami maupun terhadap istri dan juga terhadap anak, atau tidak terdapat anggota keluarga yang terlibat masalah. Nah, kemudian untuk dimensi sosialnya, sebentar. Sebentar ya. Maaf, ada gangguan teknis sebentar. Ya. Nah, ya, saya lanjutkan. Nah, kemudian dimensi yang keempat itu dimensi ketahanan sosial budaya, di mana kita sebagai anggota keluarga dan masyarakat bisa menjalankan peran-perannya dengan optimal. Nah, ini beberapa metafora tentang suami istri, bahwa dikatakan bahwa suami istri itu ibarat pakaian. Nah, yang namanya pakaian itu kan ada fungsinya untuk menutupi, untuk melindungi, untuk membuat nyaman, dan memperindah. Nah, begitu juga kita pasangan suami istri, diharapkan kita suami istri bisa saling menutupi kekurangan dan aib masing-masing. Bukan malah menyebar-nyebarkannya ke masyarakat luas. Kalau kita sekarang lihat di media-media sosial ya, kayaknya banyak banget tuh, mungkin di TikTok juga bahkan sampai viral istri yang dengan sengaja memviralkan proses perselingkuhan suaminya. Nah, ya kan? Nah, itu kan berarti dia lupa bahwa suaminya adalah pakaiannya, sehingga dia membuka aib keluarganya. Nah, kemudian tidak melindungi pasangannya dengan justru malah menjadi pelaku kekerasan terhadap pasangan. Nah, sering membuat sakit hati kepada pasangan dan membuat tidak nyaman. Berarti bukan pakaian berarti pasangan kita. Dan tidak menjalankan fungsi memperindah. Nah, kan? Nah, ini metaforanya antara pasangan suami istri itu diibaratkan seperti pakaian. Nah, kemudian pernikahan itu juga diibaratkan sebagai bahtera, kapal, katanya begitu. Nah, ya kan? Yang namanya kapal itu ada nakodanya.
Berarti di dalam rumah tangga ada yang menjadi imamnya, yang akan memimpin dalam rumah tangga. Nah, suami punya peran ini. Tentu saja dibantu oleh awak kapal, istri dan anak-anak. Nah, yang namanya kapal itu kalau dia mau berlayar pasti ada tujuannya. Begitu juga pernikahan. Pernikahan juga harus punya tujuan yang jelas. Kalau dari awal tujuannya nggak jelas, jadi bisa saja kapal itu terombang-ambing. Bahkan mungkin kalau nahkoda tidak punya kemampuan untuk menjalankan kapal itu, maka bisa-bisa kapal itu karam. Begitu juga rumah tangga. Apalagi kalau kapal sedang berlayar, pasti dia akan melewati lautan. Lautan itu macam-macam kondisinya. Mungkin kita akan dihadapkan pada angin badai, cuaca yang buruk, tidak selamanya cerah ceria seperti yang ada di foto ini. Nah, begitu juga dengan rumah tangga, juga akan mengalami hal yang sama. Sehingga jika tujuan dari rumah tangga itu nggak jelas, nahkoda atau awak kapal ini tidak punya keterampilan dalam menjalankan kapal, maka kapal ini atau bahtera rumah tangga ini bisa menjadi karam. Nah, ada lagi yang bilang bahwa pernikahan itu bisnis. Nah, sekarang kita sedang pengennya bisnis gitu ya. Nah, pernikahan juga bisnis. Bisnis yang sangat-sangat serius. Nah, nggak main-main ini bisnisnya. Nah, kenapa? Karena ini melibatkan Tuhan. Sehingga kalau bisnis yang serius itu biasanya kita gimana? Kita perlu visi dan misi yang jelas. Strategi yang jelas untuk menjalankan bisnis ini. Nah, kalau visi misinya nggak jelas, tujuannya tadi nggak jelas, nggak tahu cara menjalankannya, strateginya nggak jelas, maka siap-siap bisnis ini akan kolaps, akan merugi. Nah, begitu. Nah, ini sedikit saya tambahkan tadi Pak Heri sudah menyampaikan banyak tentang usia ya, kapan sebaiknya menikah. Nah, memang betul kata Pak Heri tadi bahwa memang tidak ada satu rumusan pasti kapan waktu atau usia yang tepat yang paling betul untuk menjalani pernikahan. Tapi beberapa survei atau beberapa pendapat dari para ahli, nah mungkin kalau tadi kan Pak Hairi bilang ada aturannya sekarangnya kalau negara mengizinkan itu di atas 19 tahun itu sudah boleh menikah. Nah kami di psikologi beberapa ahli sudah melakukan riset gitu ya. Jadi menurut riset psikolog, dokter dan ekonom, jadi rata-rata mereka menyatakan bahwa usia kalau dilihat kesiapan menikah ini dari usia, menikah itu yang paling ideal itu menikah di antara usia 23 sampai 27 tahun. Kenapa demikian? Nah, karena kalau di usia segitu ya, di usia 23 tahun, kalau kita lihat dari kajian biologisnya, kan perilaku kita ini semua yang ngatur otak ya. Nah, dan otak kita ini berkembang dari bayi sampai dewasa. Nah, pada usia 23 tahun ke atas, itu prefrontal korteks kita, otak bagian depan ini yang berfungsi untuk mengelola persoalan-persoalan kompleks, itu matang dengan optimal pada usia sekitar 23 tahun. Nah, jadi kalau menikah di usia di atas 23 tahun, maka diharapkan fungsi otaknya untuk berpikir itu menjadi lebih optimal, terutama ketika sedang menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Dan di dalam rumah tangga, persoalan-persoalan rumah tangga itu persoalannya pasti yang kompleks-kompleks. Nah, sehingga untuk bisa menyelesaikan itu, untuk punya kemampuan menyelesaikan masalah-masalah kompleks, diharapkan otaknya sudah siap, yaitu ketika usia di atas 23 tahun. Nah, dan juga pada usia 23 tahun itu, amigdala di bagian otak juga ya, yang berfungsi untuk mengatur emosi juga sudah matang pada usia 23 tahun. Nah, kan proses pernikahan itu penuh dengan warna-warna emosi. Sehingga kalau kematangan emosinya belum pas ya, masih labil, maka konflik-konflik akan semakin sulit terselesaikan. Maka harapannya kalau sudah 23 tahun ke atas jadi lebih siap.
Nah, gitu ya. Nah, dan juga kalau di usia 23 tahun, rata-rata kalau kita hitung misalnya dia sekolah, terus kuliah, ya kan? Rata-rata di usia 23 tahun itu rata-rata sudah bisa menyelesaikan S1. Sudah selesai S1, berarti dia sudah punya bekal ilmu yang bisa menjadi modal dia untuk bekerja. Syukur-syukur sudah bekerja. Nah, maka secara ekonomi harapannya dia sudah punya kemandirian ekonomi ketika di usia di atas 23 tahun. Jadi sekitar 23, 24, 25 sampai 20 tahun itu adalah usia yang menurut saya cukup pas, ideal gitu ya. Dan juga pada usia ini ya, secara kondisi reproduksi antara pria dan wanita ini sudah dalam kondisi yang optimal. Perempuan sudah bisa, jadi kondisi rahimnya sudah betul-betul kuat untuk bisa mengandung, laki-laki sudah bisa menghasilkan sperma yang berkualitas pada usia ini. Nah, sehingga betul-betul siap untuk menjalankan tugas reproduksi ya sebagai salah satu tugas dalam pernikahan. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau menikahnya di sekitar usia 23, 24, 25, ya kan? Nah, maka harapannya dia masih punya jatah umur yang mudah-mudahan gitu ya. Sekitar 25 tahun lagi, ya, sekitar 25 tahun lagi untuk menjalankan tugas perkembangan selanjutnya, yaitu apa? Mengasuh dan membesarkan anak. Nah, jadi kalau nikahnya udah ketuaan, nanti takutnya umurnya udah terlalu tua, anaknya masih sekolah. Nah, jadi itunya nggak pas. Tapi ini kan namanya teori ya, berdasarkan teori. Dalam praktek lapangannya, mungkin Pak Hairi menemukan lebih banyak lagi macam-macam kondisi di mana orang mungkin harus menikah jauh di bawah 23, atau mungkin baru bisa menikah di atas 27 tahun. Saya pribadi aja baru menikah di umur 30 tahun. Dengan berbagai pertimbangan. Nah, sama. Ya kan? Nah, itu baru kita lihat dari segi usia. Nah, belum lagi kita lihat dari segi emosi, ya kan? Makanya tadi kenapa harus di usia di atas 23 tahun? Karena emosi amigdala sudah matang di usia 23 tahun ke atas. Maka diharapkan bisa mengekspresikan emosi, bisa lebih mengelola, mengontrol emosi dengan lebih positif. Nah, gitu ya. Dan juga bahwa indikator kesiapan menikah selanjutnya adalah ketika dia sudah tahu dan siap menjalankan fungsi-fungsinya sebagai istri maupun suami. Nah, jadi dia sudah tahu dan siap. Sebenarnya ada 3 tuh rumusnya: tahu, mau, mampu. Nah, tidak hanya tahu dan siap, tapi harus tahu, mau, dan mampu. Kadang-kadang tahu tapi nggak mau menjalankan peran sebagai suami. Nah, kebanyakan begitu tuh yang akhirnya kemudian memunculkan konflik. Tahu sih peran dia sebagai suami harus ngapain, tahu sih peran dia sebagai istri harus ngapain, tapi nggak mau melakukan itu. Nah, ya kan? Yang kemudian akan memunculkan konflik-konflik di dalam rumah tangga. Nah, saya senang tuh lihat tadi video yang pertama ditampilkan oleh panitia bahwa ada perempuan-perempuan, dia bahkan mungkin sampai mencatat gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri, ya kan. Tapi mungkin nggak selebay itu sih, nggak harus sampai mencatat. Cukup dengan mengamati bagaimana keluarga kita, kan, bagaimana ibu kita melayani ayah, ya kan, bagaimana ayah memperlakukan ibu. Itu adalah cara kita belajar tentang bagaimana berperan sebagai suami atau istri. Dan kalau kemudian kita menilai atau merasa bahwa peran yang ditampilkan oleh ayah dan ibu kita itu kurang tepat atau mungkin salah atau mungkin keliru, maka silakan cari figur-figur lain yang bisa dicontoh untuk belajar tentang bagaimana peran seorang suami dan bagaimana peran seorang istri. Kemudian yang menjadi indikator kesiapan menikah adalah komitmen. Nah, jadi bukan cinta, komitmen. Nah, komitmen di sini artinya adalah kesediaan untuk hanya setia dengan satu orang di sepanjang sisa hidup. Berani nggak? Hanya dengan orang itu aja, dilihat 24 jam sehari, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mau nggak? Hanya dengan itu saja. Nah, kalau mau, siap. Tadi kalau nggak salah ada tuh pertanyaan. Bagaimana kita yakin bahwa
saya tadi baca di kolom chat, bagaimana kita yakin bahwa dia orangnya, itu kan ya. Nah, ketika kita merasa bahwa dalam suasana yang tenang, sunyi gitu ya, kita merefleksi diri dan kita merasa kok kayaknya kita nggak sanggup hidup dan menjalankan hidup sepanjang hidup kita tanpa orang ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan feel itu, maka mungkin he's the one. Dialah orangnya. Gitu ya. Nah, kemudian indikator lain bahwa kita siap menikah adalah kesediaan. Nah, ini tadi ya, mau melayani. Mau siap dan mampu dan mau merawat dan melayani kebutuhan orang lain. Kalau yang dulunya waktu kita masih single kan semuanya kita ngurus diri kita sendiri, bodoh amat dengan orang lain. Tapi begitu menikah, mau tidak mau kita harus mengurusi pasangan kita dari ujung kaki, ujung kepala ke ujung kaki, luar dalamnya semua kita yang ngurus, ya kan? Dari pakaian terdalam mungkin seorang istri akan mengurusi pakaian terdalam suami sampai pakaian terluar suami itu diurusin sama istri. Makanannya, ya kan, gizinya, nah, tempat tidurnya, cemilannya, macam-macam lagi yang membuat nyaman suami itu harus disiapkan oleh si istri. Dan begitu juga dengan suami. Mungkin kan suami juga membantu pekerjaan-pekerjaan istri. Nah, dan indikator yang ketiga adalah mandiri. Mandiri terutama dalam hal sisi finansial, ya kan? Nah, akan jauh lebih baik kalau menikah sudah dalam keadaan siap secara mandiri atau finansial. Tapi mungkin berada pada situasi-situasi tertentu yang tidak memungkinkan. Kalau nggak salah tadi saya juga ada baca pertanyaan gimana, mana yang harus didahulukan, bekerja dulu atau menikah dulu. Nah, kalau kita berada pada situasi di mana kita merasa tidak sanggup menahan diri, misalnya ini dalam hal syahwat misalnya kan, maka menjadi wajib bagi kita untuk menikah dulu daripada bekerja. Ya kan? Nah, tapi kalau sekiranya masih mampu menahan diri, ya kan, masih bisa puasa, masih bisa mengalihkan kepada hal-hal yang lain, dapat menjaga diri, maka akan lebih baik kalau mencari pekerjaan terlebih dahulu. Gitu ya. Dan juga kalaupun misalnya memang harus memilih untuk menikah terlebih dahulu, biasanya kondisi sudah menikah itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk jadi semangat mencari rezeki. Nah, itu ya. Nah, ini adalah beberapa tadi juga di PowerPoint Pak Hairi juga sudah ada, sedikit saja saya tambahkan. Apa sih? Jadi sebelum menikah itu apa sih yang harus dibahas dengan pasangan sebelum menikah? Mungkin beberapa pasangan justru bahkan sampai harus membuat perjanjian pernikahan. Nah, perjanjian pernikahan bahwa apa yang akan dijalani atau mungkin kontrak-kontrak namanya akan menjalani hidup bersama. Jadi mungkin ada harus kontrak. Kalau mau belajar aja ada kontrak belajarnya. Mau kerja ada kontrak kerjanya. Maka mau menikah mungkin juga harus ada kontraknya, gitu ya. Nah, yang mana mungkin kontrak-kontrak itu mungkin pada beberapa pasangan sampai harus pakai materai, dibikin tertulis gitu ya. Nah, apa yang harus dibahas? Pertama, masalah kesehatan. Jadi mungkin ada baiknya sebelum menikah saling jujur untuk menceritakan apakah kita punya penyakit-penyakit tertentu yang mungkin akan berpengaruh dalam kita menjalankan pernikahan. Misalnya kondisi-kondisi di mana misalnya kita harus jujur, misalnya kita misalnya perempuan punya gangguan reproduksi. Nah, ya kan? Kita harus jujur mengatakan itu kepada pasangan bahwa kita punya kondisi begini-begini. Begitu juga suami misalnya punya penyakit-penyakit generatif misalnya, yang mungkin akan menurun kepada anak-anak keturunan kita. Itu juga harus diceritakan. Nah, yang mana itu akan jadi pertimbangan kita dalam memutuskan apakah oke, aku akan jadi mau nikah sama orang ini atau enggak. Nah, gitu kan. Nah, kemudian yang menjadi harus dibahas juga adalah, jadi ini hal-hal yang mungkin akan dibahas juga dalam tujuan pernikahan, visi misi dan seterusnya ya, teman dan keluarga. Kita perlu, kalau tadi istilahnya perlu mengenalkan kepada pasangan kita tentang bagaimana kondisi keluarga kita. Mungkin punya aturan-aturan tertentu, adat-adat budaya tertentu yang harus kita jelaskan kepada pasangan kita supaya pasangan kita tidak terkaget-kaget
ketika menikah nanti. Kita juga perlu memperkenalkan seberapa luas lingkungan pertemanan kita. Mungkin ada hal-hal yang mungkin membuat tidak nyaman pasangan, misalnya ketika sebelum menikah kita punya banyak teman dekat gitu ya, teman ya, tapi teman, betul-betul teman. Nah mungkin pasangan adalah orang dengan tipe introvert yang tidak terlalu nyaman dengan banyak teman, sehingga kalau dia tahu pasangannya itu temannya banyak banget, sering banget datang ke rumah dan dia merasa tidak nyaman, nah itu kan bisa menjadi konflik, ya kan? Nah jadi itu perlu dibincangkan sebelum menikah. Kemudian juga mengenai seks. Nah perlu untuk memiliki pengetahuan ya, bukan memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan dalam hal seksualitas sebelum menikah. Nah, karena banyak kasus-kasus perceraian itu sumbernya adalah masalah seksualitas. Suami tidak bisa memuaskan istri, istri tidak bisa memuaskan suami, misalnya kan, atau mungkin sehingga kemudian memunculkan perselingkuhan dan seterusnya, sehingga itu perlu dibahas sebelum menikah. Nah, kemudian anak. Apakah anak ini menjadi tujuan dalam pernikahan? Mungkin ada pasangan yang memang dengan sengaja mau menikah aja, tapi kita nggak mau punya anak. Nah, jadi itu sudah harus dibicarakan di awal. Nah, anak kita nanti akan dia asuh dengan pola pendidikan seperti apa? Nah, pola asuh seperti apa? Nah, itu mungkin perlu disamakan persepsinya dulu. Kemudian dari segi finansial, kita harus jujur, ya kan, kepada pasangan. Udah punya tabungan berapa, ya kan? Kira-kira ke depan kita akan bekerja dengan mencari nafkah dengan cara apa? Punya tujuan-tujuan apa yang terkait finansial. Nah, itu harus dibicarakan juga sebelum menikah. Dan juga karir. Nah, ini juga perlu dibincangkan. Mungkin ada pasangan yang tidak suka, misalnya suami tidak suka istrinya bekerja. Padahal istrinya itu adalah sebelumnya adalah seorang wanita karir yang punya jabatan yang tinggi. Nah, kayak misalnya artis, boleh nggak masih ngartis setelah menikah? Nah, ya kan, jadi itu perlu dibincangkan sebelum menikah supaya tidak menjadi sumber konflik setelah menikah. Nah, ini teori ya. Kalau bagi yang mungkin sekarang sudah punya calon pasangan tapi memiliki sifat-sifat seperti ini, silakan pikir-pikir lagi untuk dijadikan pasangan hidup. Misalnya kita udah serius nih pengen nikah, tapi kok dia menunda terus gitu ya. Nah, terus terlalu posesif, yang ekstrim, cemburuan yang ekstrim, suka berperilaku negatif, mudah balas dendam, sulit memaafkan, kurang berterima kasih, toleransinya kurang. Nah, suka selingkuh, suka bohong. Nah, kemudian terlibat pada perilaku kejahatan, alkohol, obat-obatan, sering menunjukkan emosi yang ekstrim gitu ya. Bahkan mungkin punya sikap seksual yang negatif, yang neurotik, maka itu perlu diwaspadai untuk dijadikan pasangan. Nah, kemudian di dalam pernikahan, apa sih yang akan ditemui di dalam pernikahan? Nah, mungkin tadi sedikit banyak sudah dibahas di depan. Nah, tapi saya ingin menyampaikan sedikit teori karena saya dari psikologi, maka saya sedikit menyampaikan teori psikologi tentang family life cycle di dalam rumah tangga. Seperti juga anak gitu ya, manusia dia tumbuh berkembang dari mungkin bayi, kanak-kanak awal, kanak-kanak akhir, remaja, sampai kepada dewasa. Nah, rumah tangga juga seperti itu. Dia bertumbuh dan berkembang. Ada tahapan-tahapannya, yang mana di tiap tahapannya punya tugas perkembangannya masing-masing. Nah, di dalam family life cycle ya ada 3 tahapan besar. Tahapan yang pertama itu disebut dengan couple formation. Ya, couple formation, the joining of families, di mana di sini sangat dituntut komitmen kepada sistem yang baru. Ini terjadi biasanya di usia awal-awal pernikahan, 1-2 tahun, bahkan mungkin ada yang membutuhkan waktu lebih lama, bahkan sampai 5 tahun gitu ya. Di mana di masa ini kita pembentukan sistem. Pembentukan sistem ini maksudnya sistem yang seperti apa? Sistem suami istri.
di mana mungkin akan terjadi perubahan-perubahan sistem dari yang dulu ketika kita masih single dengan setelah menikah. Contoh nih tadi nih, digambarkan ketika di video yang tadi ditampilkan oleh panitia. Sebelum dia menikah, dia tidur di kamar sendiri, dia melemparkan bajunya, kaos kakinya, sembarangan aja gitu kan ya, it's okay. Begitu menikah, nah, ya kan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mengikuti sistem baru bahwa yang namanya rumah harus bersih. Nah, pembentukan sistem di sini maksudnya adalah kita berupaya menyesuaikan diri antara dua karakter, dua kepribadian, dua kebiasaan menjadi suatu sistem baru yang disepakati bersama. Ya kan? Misalnya kita punya kesepakatan tentang jam makan. Kapan harus makan? Mungkin dulu waktu masih single, mau makan di sesuka hati, mau jam berapapun makan. Tapi mungkin setelah menikah ada aturan jam makan. Mau tidur itu jam berapa? Tidurnya seperti apa? Mau terima tamunya itu seperti apa? Jam berapa baru boleh terima tamu? Mungkin itu ada aturan-aturannya, itu namanya pembentukan sistem. Ya kan? Sistem kerjanya seperti apa? Siapa yang menjalankan tugas bersih-bersih rumah? Siapa yang mengasuh anak? Siapa yang membayar tagihan? Ya kan? Nah, itu. Kemudian dan apapun hal-hal baru yang kemudian kita coba sesuaikan antara pasangan suami dan istri yang mungkin dulu berlatar belakang berbeda menjadi suatu sistem baru yang disepakati bersama. Nah, ya kan? Nah, kemudian apalagi yang dilakukan di masa couple formation ini adalah perluasan batasan bahwa yang namanya keluarga itu bukan hanya kita, pasangan, dan anak-anak, itu namanya keluarga inti. Tapi tidak begitu. Ketika kita menikah, maka mau tidak mau kita menikah dengan keluarga besarnya. Di mana kita juga harus menyesuaikan diri dengan keluarga besarnya. Karena kadang-kadang pun yang menjadi masalah dalam rumah tangga bukan di keluarga inti, tapi di keluarga besar yang membuat kita jadi bermasalah. Nah, jadi penyesuaian hubungan antara pasangan, orang tua, saudara, keluarga, dan bahkan mungkin komunitas di lingkungan kerja itu menjadi penting dalam pembentukan sistem di masa couple dan formation. Nah, kemudian di tahap kedua kita akan masuk ke di masa families with young children dengan anak kecil, ya kan? Sistemnya akan berubah lagi tuh, bagaimana mengasuh anak, ngasihnya makan, pakaiannya, pendidikannya, dan seterusnya, ya kan? Nah, bagaimana kita bekerja sama suami istri ketika ini anak sudah ada, ya kan? Semakin besar anaknya menjadi remaja. Beda lagi nih tugasnya, beda lagi nih tantangannya. Nah, ya kan? Bagaimana kita mendampingi anak yang sedang pencarian identitas, mulai mungkin mulai mimpi basah, mulai menstruasi, mulai tertarik dengan lawan jenis, bahkan mungkin punya anak yang pengen cepat dikawinin, ya kan? Nah, ini sudah membentuk sistem yang baru lagi. Nah, ini kurang lebih 3 tahapan yang terjadi dalam family life cycle di dalam pernikahan. Kemudian, menikah itu adalah sekolah sepanjang hidup, katanya begitu. Nah, yang namanya sekolah berarti ada yang dipelajari. Nah, beda kalau SD hanya 6 tahun, SMP itu hanya 3 tahun, SMA itu 3 tahun, kuliah itu mungkin sekitar 4-5 tahun. Tapi yang namanya menikah, ini sekolahnya sepanjang hidup. Mulai dari kita ngucap akad sampai insya Allah tutup usia, ya kan? Jika jodohnya panjang. Nah, apa yang dipelajari selama sekolah sepanjang hidup itu? Tiap hari ada aja materi baru yang kita pelajari. Materi baru itu bisa jadi benar-benar baru, ya, yang belum pernah kita hadapi, ya. Tapi bisa jadi relevan dengan materi-materi lain yang sebelumnya sudah pernah kita hadapi. Nah, oleh karena kita mesti rajin mencari ilmu, kita mesti rajin belajar. Makanya orang ya kebanyakan, apalagi sekarang ya, ilmu parenting itu terus-menerus. Orang nggak pernah cukup untuk ikut 1-2 kali webinar parenting. Dia akan terus cari kelas-kelas baru. Kenapa? Karena belajar untuk menjalani rumah tangga ini sepanjang hidup. Setiap hari ada materi baru, sehingga kita harus rajin belajar. Nah, ketika kita punya banyak ilmu, maka ketika ada ujian mendadak, ya, misalnya ada masalah, ada krisis dalam rumah tangga, kita mungkin akan gagap, akan cemas, akan stres beberapa saat. Tapi karena kita punya ilmu kerumah tanggaan, kita punya ilmu parenting, maka kita akan cukup merasa percaya diri,
punya dukungan orang tercinta dan pertolongan Sang Maha Esa, maka kita akan bisa melewati konflik-konflik yang ada di dalam rumah tangga. Nah, ini beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencapai kesuksesan atau kebahagiaan relasi pernikahan. Pertama adalah harus rajin memberikan penghargaan atau pujian kepada pasangan setiap hari. Luangkan waktu beraktivitas bersama pasangan, jadi hanya berdua, jadi punya masa pacaran berdua gitu ya. Di sela-sela kesibukan harus disempatkan. Kemudian asertif, terbuka terhadap apapun, sampaikan hal yang diinginkan, jadi pasangan tidak jadi ahli nujum, menduga-duga pasangan ini maunya apa, jadi apapun disampaikan. Kemudian saling berbagi perasaan dan saling mendengarkan. Kemudian menyelesaikan tiap masalah dalam pernikahan sesegera mungkin, tidak dibiarkan berlarut-larut, karena kalau dibiarkan berlarut-larut, terus dipendam, sewaktu-waktu akan meledak dan akan menjadi lebih besar, akan lebih sulit untuk diselesaikan. Nah, dan jika kemungkinan untuk diselesaikan berdua tidak memungkinkan, maka temuilah konselor pernikahan, bisa ke konselor, bisa ke psikolog, bisa kepada penyuluh-penyuluh pernikahan yang ada di KUA ya Pak ya, untuk membantu menyelesaikan konflik-konflik pernikahan. Nah, ini beberapa jenis kekerasan yang perlu dihindari dan diwaspadai dalam rumah tangga, yaitu kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan sosial. Harapannya kelima hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga kita. Hendaknya kita saling sabar, saling percaya, saling berkomunikasi, dan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan rumah tangga kita. Insya Allah akan aman sehingga tercapai rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mungkin demikian kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya ambil alih. Terima kasih banget untuk Ibu Isyatul ya, Bu. Iya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Ternyata perlu waktu yang lama ya, Bu, untuk ngebahas tentang pranikah ini. Oh ya, nggak cukup nih kita cuma 1 jam, 2 jam gini. Untuk perjalanan sepanjang hidup dipelajari cuma 2 jam, mana mungkin. Ini saya cuma kulit-kulitnya aja nih. Iya, jadi karena waktu kita sudah mau habis, jadi langsung ke sesi pertanyaan saja. Dengan berakhirnya pemaparan kedua pemateri, sekarang kita sudah masuk sesi tanya jawab yang sudah ditunggu-tunggu. Alhamdulillah, saya sangat senang, antusias teman-teman luar biasa. Karena ada beberapa kemiripan pertanyaan, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak saya bacakan. Mohon maaf ya, karena mengingat waktu kembali. Ini mungkin pertanyaan untuk Pak Khairi ya, Pak. Oke. Pertanyaan pertama dari Rizky Ramadan. Sebelumnya tadi dijelaskan untuk mengurus nikah di KUA ada syarat batasan umur. Saya mau bertanya, gimana seandainya ada pasangan mau ngurus nikah tapi usianya di bawah umur? Sedangkan mereka sudah melakukan hubungan seks bebas hingga wanitanya sudah hamil. Gimana tanggapan atau solusinya, Pak? Gimana, Pak? Maaf, Pak, suara Bapak mute, Pak. Bisa di-on dan... Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Terima kasih Ibu Isyatul. Ini bertambah ilmu saya ini, Bu. Jadi bisa disampaikan nanti lewat BP4 nih. Jadi ketika ada permasalahan ketika seorang mau mendaftarkan ke KUA dan dia di bawah umur dan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, dalam arti dia sudah seks bebas, dalam arti maka boleh didaftarkan di KUA. Nanti ketika umurnya kurang 19, maka KUA itu akan memberi penolakan. Dalam arti penolakan itu ke pengadilan. Ketika sudah dimasukkan ke pengadilan dan di sana sudah diputuskan, pengadilan itu syarat-syaratnya ketika anak di bawah umur, dalam arti pernikahan di bawah umur, di bawah 19, itu syaratnya ada 7 syarat yang harus dilengkapi di sana. Penolakan
dan juga akte lahir, kakak, KTP kedua orang tuanya, KTP yang bersangkutan. Kalau tidak ada KTP, keterangan dipakai semua. Itu nanti dilegalisir semua di kantor pos dan nanti diajukan di pengadilan. Ketika di pengadilan diterima dan ada putusan dari pengadilan, maka itu didaftarkan di KUA dan diterima oleh KUA. Itu syaratnya. Apabila itu nikah di bawah umur, dalam arti kurang dari 19. Kalau misalnya 18, masih kurang 1 tahun atau kurang 3 bulan, itu harus kita berikan penolakan. Penolakan itu dibawalah ke pengadilan. Nanti di pengadilan akan diproses dengan catatan dispensasi nikah atau kurang umur. Maka itu ketika ada keputusan dari pengadilan, maka boleh di KUA menerima itu ketika ada keputusan dari pengadilan. Terima kasih, Mbak. Itu aja, Mbak. Itu ulangi seperti itu. Mbak Umar. Baiklah Pak, untuk pertanyaan kedua Pak ya. Perkenalkan, Anas dari Bojonegoro. Saya mau bertanya, apakah menikah karena paksaan orang tua itu diperbolehkan dalam Islam dan jikalau sang putra atau putrinya belum siap, bagaimana Pak? Terima kasih. Pernikahan itu sebenarnya kalau di dalam Islam, pernikahan itu tidak boleh dipaksa dan tidak terpaksa. Jadi pernikahan itu tidak ada paksaan. Pernikahan itu karena Allah ya. Jadi ketika anaknya ingin tidak mau menikah tapi dipaksa untuk menikah, itu sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau di dalam Islam itu, dalam fikih itu, di sana ketika anaknya sudah baligh dan sudah cukup umur, maka orang tua itu kadang memaksa untuk menikah. Boleh-boleh aja ketika dipaksa untuk menikah, akan tetapi dampaknya nanti di kemudian hari kalau pernikahan itu dipaksa dan terpaksa. Kalau menurut saya, pernikahan itu tidak perlu dipaksa dan tidak terpaksa. Pernikahan itu adalah pernikahan yang timbulnya karena dia ingin beribadah kepada Allah, itu adalah nikah. Jadi kan itu manakahadillahi wa ankahadillahi itu. Jadi menikah karena Allah dan dinikahkan karena Allah, bukan karena menikah terpaksa dan dipaksa. Tapi di dalam sebuah konteks itu bahwasanya dalam fikih itu mengatakan ketika anaknya sudah berusia baligh, orang perempuan, ketika ingin menikah itu kadang dipaksa oleh orang tuanya dinikahkan. Tapi mau tidak? Kalau dia mau tidak masalah. Kalau tidak mau ini masalah. Ini itu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan kedua mungkin untuk Bu Ids dari Mila Zakia Rahma. Izin bertanya, bagaimana solusi untuk tips untuk orang yang sudah siap menikah tapi masih ada perasaan takut dengan tanggung jawab yang diemban dan khawatiran terhadap keinginan dari orang tua kepada anaknya yang siap menikah. Misalnya si anak adalah harapan orang tua satu-satunya dalam hal berumah tangga setelah saudara-saudaranya yang gagal. Gimana Bu? Perlu saya ulangi? Iya, boleh diulangi. Bagaimana solusi atau tips untuk orang yang sudah siap menikah, tapi masih ada perasaan takut dengan tanggung jawab yang akan diemban dan kekhawatiran terhadap keinginan dari orang tua kepada anaknya yang siap menikah. Contohnya misalnya si anak adalah harapan orang tua satu-satunya dalam setelah saudara yang gagal. Ya. Jadi dia memiliki kekhawatiran untuk menikah. Yang khawatir ini dia apa orang tuanya sih? Dianya ya. Jadi aku ya. Ya, yang namanya khawatir, cemas gitu ya ketika akan memasuki dunia pernikahan itu adalah hal-hal yang sangat wajar ya, sangat wajar. Kenapa? Karena kita mau akan ada banyak pikiran-pikiran mungkin ya, pikiran-pikiran negatif yang ketakutan-ketakutan yang sebenarnya mungkin belum tentu terjadi gitu ya. Maka oleh karena itu kita perlu berpikir
berpikir kembali ya, perlu berpikir kembali tentang apa yang kita khawatirkan itu. Apakah betul itu pasti akan terjadi? Kan enggak, ya kan? Nah, kalaupun memang itu akan terjadi, apakah kita perlu mencari tahu apakah ada yang bisa diupayakan untuk bisa menghindari kita takut kita akan mengalami seperti kegagalan seperti kakak-kakak yang lain, ya gitu. Nah, tiap orang kan mungkin punya jalannya, rezekinya yang berbeda-beda ya. Nah, harusnya pengalaman kegagalan yang dialami oleh saudara-saudara kita itu bisa menjadi pelajaran supaya kita tidak menjalani atau melakukan kesalahan yang sama, ya. Nah, dan juga kalau misalnya kita sudah punya pasangan, hal-hal yang kita khawatirkan ini perlu kita bincangkan, perlu kita komunikasikan dengan pasangan. Misalnya apa nih, ini namanya perempuan ya, berarti kita bicaranya sama laki-laki, mas atau bang, saya ngerasa gini nih bang, gini. Menurut abang gimana? Jadi kita sejak awal sudah dibiasakan untuk komunikasi bersama, untuk mencari solusi bersama. Nah, jika tidak memungkinkan untuk menyelesaikannya berdua, maka silakan minta bantuan ke pihak-pihak lain yang memungkinkan untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Nah, dan juga bahwa kalau udah siap nikah, yakin untuk menikah, biasanya segala sesuatunya itu akan dimudahkan sama Allah. Nah, karena kita selalu melibatkan Allah. Jadi kalau lagi ada masalah-masalah atau ada kekhawatiran seperti ini, libatkan Allah, doa kepada Allah, minta petunjuk untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Insya Allah akan ada jalan keluarnya, gitu ya. Nah, gitu. Siapa tadi ya, Mbak? Siapa yang tanya tadi ya, Mbak Mila, apa Mia tadi? Mila. Ini pertanyaan kedua, Bu. Terus ini pertanyaan lanjutan dari Mbak Mila. Terus gimana caranya untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif tentang penilaian lawan jenis? Benar nggak ya orang itu baik untuk kita, baik tidak ya dia, dan lain-lain. Mengingat masa lalunya yang sudah membuat kita bingung untuk melangkah lagi. Kurang yakin sama pasangan. Jadi dia ini kayak kurang yakin sama pasangannya tuh, Bu. Gimana cara meyakinkannya? Mungkin meyakinkannya atau meyakinkan dirinya, meyakinkan dirinya kali ya. Iya. Meyakinkan diri kita bahwa pasangan kita ini adalah pasangan yang tepat ya kan, sementara dia punya latar belakang atau pengalaman masa lalu yang mungkin buruk gitu ya. Terus dari sisi psikologis ada yang perlu dilakukan tidak? Ya. Berarti si Mianya ini masih ragu ya kan? Bisa dikatakan dianya ini ragu. Nah, kalau ragu-ragu, maka cari tahu. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang orang ini. Nah, jangan hanya dari satu sumber, tapi dari banyak sumber, supaya kita bisa mendapatkan informasi yang komprehensif tentang orang ini. Dan kalau dari sekian banyak sumber informasi itu menyatakan dia orang yang negatif, ya kan? Nah, silakan pertimbangkan kembali. Apakah kamu yakin setelah menikah nanti dengan dia akan berubah? Atau misalnya dia nggak bisa berubah, apakah kamu mau menjalani kehidupan rumah tangga dengan orang yang seperti ini? Tahan nggak? Sanggup nggak? Nah, kalau enggak, kalau misalnya hasil pemikirannya, kayaknya saya nggak yakin, saya ragu, ya udah, jangan dilakukan. Mending cari yang lain. Nah, gitu ya. Dan kita di Islam juga punya cara kan, ketika kita ragu tentang suatu hal, kita dikasih kesempatan untuk sholat istikharah, ya kan? Maka disolatkan aja. Semoga Allah memberikan petunjuk, memberikan keyakinan kepada kita tentang orang ini. Apakah ini akan dilanjutkan atau tidak? Gitu. Udah ya, Bu ya? Iya. Oke, terima kasih untuk Pak Khairi dan Bu In yang sudah menjawab pertanyaan. Tadi saya mendapatkan informasi dari tim teknis, katanya masih bisa nih kalau masih kita buka kalau misalnya ada peserta yang mau open mic dan open kamera untuk bertanya secara langsung kepada Pak Khairi dan Bu Is. Satu peserta, dipersilakan siapa yang mau.
Saya Saya persilakan langsung saja menyebutkan nama dan instansinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, Pak Heri dan Ibu siapa tadi Kak? Ibu Isyatul. Yang saya Jaringmu kurang bagus ada Jeb. Oke, jadi di sini tadi saya sudah bertanya melalui chat, yaitu jadi begini, berbicara mengenai pernikahan kan tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Banyak sekali kita ketemui anak yang di bawah umur yang memilih untuk menikah. Namun, kebanyakan yang saya ketahui hal itu terjadi karena nafsu ikutan teman atau orang di sekitarnya, paksaan dari orang tuanya, dan masih banyak lagi. Sementara, menikah bukanlah suatu hal yang menjadi bahan permainan, karena itu merupakan hal yang dimana adanya sesuatu sumpah atau perjanjian yang diucapkan, yang dilontarkan, dan itu harus dipegang dengan baik. Saya pribadi turut prihatin terhadap hal itu, karena tentunya mempersiapkan diri sebelum menikah itu sangat diperlukan. Menurut saya itu perlu adanya suatu arahan atau sosialisasi yang tepat agar hal itu dapat diminimalisir. Jadi, menurut pemateri ini bagaimana tanggapan Anda ketika menemukan suatu kejadian tersebut yang mana hal itu tidak menutup kemungkinan seseorang untuk menerimanya, hal itu akan terjadi. Dan solusi apa sih yang harus ditegakkan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi saya lupa menyebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib, instansi Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, Kalimantan Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk siapa yang punya Abang M. Najib, Kak. Muhammad Najib. Najib. Iya, Abang Najib. Untuk Pak Khairi dan Bu Is, saya persilakan untuk menjawab. Mungkin dimulai dari Pak Khairi dulu ya, Pak. Setelah itu Bu Is. Silakan, Pak. Memang apa yang dilakukan yang terduga kadang dibuat terjadi dalam dia dengan kepuasan orang tingginya tapi seseorang menikah jika dia mau menikah di KUA, kita lihat segi umurnya dulu. Ketika umurnya itu kurang dari 19 tahun, yaitu perempuan ataupun laki-laki, maka di KUA itu akan menolak pernikahan tersebut. Nah, maka pernikahan itu apabila di bawah umur, maka KUA itu akan memberikan penolakan, yang mana penolakan itu disebut dengan N8 kalau tidak salah. Itu dibuat penolakan, dan penolakan itu disampaikan ke pengadilan. Yang membawa ke pengadilan orang tua catit, orang tua yang bersangkutan. Ketika sudah di pengadilan dan di sana diterima, maka itu akan dikabulkan, maka itu bisa tercatatkan di KUA nanti nikah di KUA. Banyak kejadian seperti itu. Memang kita sebagai KUA, saya akui mungkin ke masyarakat kita tidak terjun sepenuhnya mensosialisasikan pernikahan. Bahwa pernikahan itu bukan anjang
ajang hawa nafsu, bukan. Untuk menanggulangi seperti itu, maka biasanya ketika saya turun menikahkan, sedikit banyak saya sampaikan kepada masyarakat masyarakat setempat bahwasannya pernikahan ini bukan pernikahan karena hawa nafsu, tapi pernikahan karena Allah dan ibadah. Maka dari itu yang disampaikan ketika saya menikahkan, saya sedikit banyak beberapa menit itu memberikan masukan, baik itu pada orang yang menikah atau yang belum menikah, bahwa pernikahan itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena dipaksa dan terpaksa. Untuk yang seperti itu memang kita ya. Bapak, mohon maaf suaranya tidak dengar. Bermasalah, Pak. Ini ya. Ya. Dengarkan, Pak. Ya koneksinya Pak. Berapa kurang kedengaran. Mbak. Mbak moderator, nggak kedengaran, Mbak? Iya, Nah, ada udah. itu. Nah, ini udah. Sudah, Pak, sudah kedengaran. Kalau nggak kedengaran mungkin ibu aja yang jawab. Ya, Bu, mungkin bukan wifi di sini. Oh iya. Oh, iya, Pak. Konsekuensi kuliah online, Pak. Dimaklumi, Pak. Ya, terima kasih Bang Najib. Jadi apa yang disampaikan Bang Najib ini memang kita akui KUA itu memang kurang sosialisasi dengan masyarakat. Dalam arti tidak sepenuhnya kita harus sosialisasi. Jadi ketika kita turun di sini kan kita punya penyuluh PNS dan penyuluh non PNS. Jadi ketika penyuluh non PNS itu bisa menyampaikan seperti itu juga, karena penyuluh non PNS itu juga membantu KUA. Jadi saya selaku penghulu itu memang terus terang tidak sepenuhnya kita itu memberikan masukan kepada masyarakat. Tapi ketika saya turun dalam arti pernikahan di luar kantor, sedikit banyak saya menyinggung masalah itu, masalah pernikahan. Bahwasanya ketika pernikahan itu di bawah umur dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, dan itu mungkin sudah terjadi, dan di bawah umur rata-rata di bawah 19 misalnya, ketika dia akan menikah di KUA tentu ditolak, Bu ya. Ditolak dalam arti kita berdasarkan peraturan dari Kementerian Agama atau PMA yang sedang berlaku. Jadi ketika kurang umur, kurang dari 19, maka kita buat penolakan. Penolakan itulah kalau tidak salah 6 ya, 6 penolakan itulah dibawa ke pengadilan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di pengadilan. Ketika dia di bawah umur, maka KUA itu tidak bisa menikahkan kalau tidak terdaftar di KUA. Nah, ini kebanyakan nanti ustadz mungkin yang menikahkan atau tokoh masyarakat yang menikahkan. Yang kadang menikah siri.
Tapi ketika kau tahu bahwa dia nikah siri dan nanti mau daftar lagi dan dia sampai punya anak, maka itu tidak diterima dan itu harus disebut di pengadilan, penetapan nikah di pengadilan. Jadi sedikit banyak ketika saya turun itu memberikan masukan ketika turun menikahkan di tiap rumah ketika di luar KUA. Sedikit banyak saya berikan masukan bahwa pernikahan itu bukan dipaksa dan bukan terpaksa. Ya, pernikahan itu adalah ibadah karena memang betul-betul karena Allah. Mungkin ini Bu, kalau Bang Najib ya, mungkin Ibu Isya itu bisa menambahkan Ibu. Silakan Bu, langsung saya persilahkan. Ya. Justru Pak Hairil nih yang lebih banyak berpengalaman menghadapi kasus-kasus seperti ini. Kalau kami masih dalam tataran teoritis, kalau Pak Hairil sudah menghadapi langsung kasus-kasus seperti ini. Ya, terima kasih M. Najib dari STAIM. Memang ini apa ya, sebuah fenomena yang kita nggak bisa menutup mata. Ini sekarang banyak terjadi gitu ya, banyak terjadi. Apalagi di situasi pandemi ini, justru malah kasus-kasus seperti ini malah agak meningkat ya Pak Hairi ya. Nah, pernikahan di usia muda ini karena sekolah nggak jelas gitu ya, orang tua juga sibuk mencari nafkah, mungkin pengawasan terhadap anak sedikit, sehingga akses terhadap pornografi semakin mudah dicapai, sehingga hasrat penyaluran biologis ini menjadi semakin tinggi, dan kemudian anak-anak ini menjadinya melakukan tindakan-tindakan pergaulan bebas yang kemudian berujung pada terpaksa dinikahkan. Tapi sekali lagi, seperti yang tadi sudah Pak Hairi jelaskan, negara kita punya aturan bahwa pernikahan yang akan diakui oleh undang-undang itu adalah yang diperbolehkan itu adalah yang usianya 19 tahun ke atas, gitu ya. Jadi kalau di bawah itu tentu tidak akan diizinkan. Nah, dan kalaupun memang terpaksa harus dinikahkan dalam mungkin pakai, jadi tidak diakui negara, tapi mungkin secara agama masih memungkinkan, apalagi misalnya sudah terlanjur hamil dan seterusnya, ya kan, maka pernikahan yang masih belum bisa dicatatkan di KUA atau di negara, tapi proses pernikahannya masih memungkinkan untuk dilakukan. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita mencegah supaya itu tidak menjadi semakin banyak, tidak lagi terjadi lagi terus-menerus, bahwa memang yang namanya pendidikan seksualitas itu menjadi sesuatu yang sangat wajib untuk bisa kita berikan kepada anak-anak kita, baik itu di sekolah maupun di rumah. Jadi pendidikan seksual di sini bukan berarti pendidikan bagaimana cara melakukan hubungan seksual, tapi bagaimana dia masing-masing individu, anak itu bisa menjaga pribadinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, tahu tentang fungsi reproduksinya, sehingga dia mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang belum tepat dia lakukan di usianya yang sekarang. Dan pengawasan orang tua dan masyarakat terhadap pergaulan dan perilaku anak-anak di sekitar kita menjadi dituntut di sini ya, kepedulian, tidak membiarkan anak-anak kita bergaul bebas tanpa aturan, ya kan, dan pengajaran agama menjadi faktor penting untuk bisa melindungi anak-anak kita dari perilaku-perilaku yang demikian. Mungkin begitu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Najib atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Saya alih lagi. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Hairi dan Bu Is. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Abang M. Najib atas pertanyaannya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir di webinar ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak. Saya ucapkan kembali kepada kedua pemateri yang memberikan ilmu yang luar biasa ini kepada kita semua. Semoga saja ilmunya bisa diterapkan di kehidupan kita nantinya. Saya selaku MC dan moderator meminta maaf jika banyak kekeliruan dalam memimpin jalannya webinar ini. Untuk para peserta, webinar bisa mengisi form absensi yang sudah dikirim melalui chat room atau kolom komentar YouTube.
Dan untuk penyerahan sertifikatnya nanti akan dikirim oleh tim via email setelah mengisi absensi. Sekarang kita sesi dokumentasi ya. Jadi saya harapkan semuanya open kamera. Oke, saya izin ambil alih ya moderator. Untuk semua para peserta boleh on-cam. Iya, silakan. Untuk slide 1, Najib, Nadia, Muhammad, Sintiani. Bisa on-cam dulu. Muhammad on kamera. Langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2 bisa di on kameranya. Posisi Dafa Azara, Selvira Ayu, Devi, Yurdiani, Eti Widiana, Elda Ayumi, Nurul Alam, Mary Susanti, Ika Nilna Saada, Makmum Ali, Kasmiati, MR, Idam. Bisa on kameranya. Muslisin, Roni Rodin, Muhammad Irsad, Fatimah Siti Ayu. Oke, yang ada aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, untuk slide terakhir bisa di on kamera. Awalia, Anas Imansyah, Muhammad Irsad, Fatimah Siti Ayu, Yulis Diawati, GH, Doni Oktaviani, Nurklis, Abayazid, Siti Nuraziza, Syafika, Asman, Eri Nurlisa, Hanifatul, Ayunisa, Supriyadi, Imam, Yanti, Tata, Roni, Popi, Olga, Hera. Bisa on kameranya? Oke, yang ada aja ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk tim teknis. Lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua partisipasinya. Terlebih untuk tim di balik layar, ada bisa open mic ya. Ada Bang Zulkifli Maulana, ada tadi Fitri Cidremidi, ada Mita Bulanda Kasih, dan ada Riana Wati. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mata kuliah dosen pengampu desain pengembangan dan pelatihan Bapak Doni Usman yang memberikan tugas UAS membuat webinar sehingga webinar pranikah wedding is easy marriage is hard ini bisa berlangsung. Baiklah, nanti kita keluarnya sama-sama di hitungan ketiga setelah saya mengucapkannya. Jadi dimulai ya. 1, 2, 3. Boleh lift semuanya.